Sukses milik semua orang. Judulnya harusnya diperpendek, kalau bisa maksimal 7 atau 8 kata saja ya judul. Jadi lalu prinsip yang kemarin kan saya sampaikan, kalau membuat berita kegiatan seperti itu, nah perhatikan di sana siapa orang yang paling tinggi kedudukan, pangkat atau jabatannya. Maka rumusnya orang yang kedudukannya paling tinggi atau lebih tinggi daripada yang lain, nah, dia berarti lebih penting. Nah, tentang dia akan jauh lebih menarik daripada orang yang kedudukannya lebih di bawah. Maka orang yang pangkatnya lebih tinggi, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, itu letakkan di paragraf-paragraf atas atau paragraf pertama atau paragraf kedua. Gitu. Jadi di sana ada anggota DPR RI, ada RT, ada apa, nah itu kan Pak Bambang buat tuh malah anggota DPR RI-nya di paragraf terakhir, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kehidupan dan waktu bagi kita pagi ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan pelatihan jurnalistik secara online ini dan juga mendiskusikan peluang usaha terkhusus bagi para mahasiswa. Setuju sekali seperti yang disampaikan Pak Oda tadi, ini menjadi kesempatan untuk langsung berpraktek sebagai entrepreneur muda atau mengelola usaha secara online. Yang saya hormati Bapak yang mewakili rektor, Bapak Purek, Bapak dosen, dan seluruh mahasiswa, dan terkhusus Pak Oda sendiri sebagai pimpinan kami yang ada di Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Dan di kesempatan ini kami in business secara terbuka dan bahagia sekali mengundang semua pihak yang ada di sana untuk dapat bekerja sama bersama in business, baik di bidang kegiatan jurnalistik, dan apabila nanti ada yang ingin dan berkenan menjadi jurnalis atau wartawan, baik sebagai mahasiswa, di in business kami dengan senang hati membuka pintu, kiranya in business bisa dijadikan tempat magang atau tempat berpraktek atau mungkin juga bekerja dan berkarir. Dan sekaligus juga nanti Ibu Mita akan menyampaikan tentang program Bisnis 1020 yang dikembangkan oleh in business pada saat ini, yang menurut kami akan sangat positif sekali bagi mahasiswa dan kaum milenial dan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memiliki income tambahan sambil kuliah, sambil bekerja secara online. Kami berharap program ini bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semuanya. Selamat mengikuti pelatihan jurnalistik ini, dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas kerjasama yang dijalin, dan terima kasih atas semua jerih payah untuk melaksanakan pelatihan ini. Demikian saya sampaikan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inbusiness.id ini adalah singkatan dari Informasi Bisnis Indonesia, yang mana di bawah naungan PT Indonesia Informasi Bisnis yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan nomor 71B, Kerobokan Klot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Nah, ini adalah sebuah media online ya, kita dengan domain inbusiness.id. Untuk rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai inbusiness.id, dipersilahkan untuk mengunjungi website kami di alamat www.inbusiness.id.
Kami juga ada di Instagram inbusiness.id dan juga ada yang channel YouTube InBusiness TV dan juga ada fasilitas atau sosial media inbusiness.id dan nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi untuk kontak center di kantor pusat di Bali adalah di 08184000366. Selanjutnya saya akan sampaikan sedikit sejarah singkat ya untuk InBusiness. Nah, InBusiness ini adalah media massa online yang didirikan menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdiri berdasarkan Undang-Undang 1945 yang kini terus maju berkembang dalam berbagai hal dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, suku bangsa yang beragam, memiliki banyak potensi adalah sebuah anugerah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, memiliki banyak potensi dan dinamika yang masih membutuhkan informasi yang baik dan benar. Maka dari itu, dalam rangka merawat, mensyukuri, memelihara Indonesia agar lebih baik, maju, dan berkembang demi kesejahteraan seluruh warganya, maka pada tanggal 12 September 2020, domain inbusiness.id diaktifkan dan dibangun sebagai sarana pemberitaan tentang dinamika Indonesia. Selanjutnya, nah ini InBusiness adalah kita bentuknya media online. Bentuk InBusiness adalah portal berita media online dengan domain inbusiness.id dan juga TV digital inbusiness.tv dan melalui berbagai platform digital yang ada dan yang akan ada seiring dengan perkembangan teknologi. Tadi saya sampaikan di awal, kita berbadan hukum perusahaan pers PT Indonesia Informasi Bisnis dengan SK Kemenkumham RI nomor AHU 0070286.AH.01.01 tahun 2020 dengan akta notaris pendirian PT Indonesia Informasi Bisnis terlampir. Berikutnya adalah filosofi arti logo InBusiness. Yang pertama, huruf I kapital atau angka 1 Romawi mengartikan cita-cita mewujudkan kualitas yang terbaik menjadi nomor 1 atau unggul. Berikutnya, warna emas mengartikan cita-cita yang mulia untuk mewujudkan kemakmuran dan kejayaan. Selanjutnya, selendang bertuliskan InBusiness berada di depan, di bagian bawah mengartikan InBusiness menempatkan diri di bawah, tampil di depan untuk mendukung dan menopang cita-cita mulia, mewujudkan masyarakat maju, makmur, dan sejahtera. Berikutnya adalah sedikit profil mengenai founder dan CEO InBusiness yang mana tadi kita sudah dengar bersama-sama sambutannya, yaitu Bapak Rudi Sembiring Meliala selaku founder dan CEO InBusiness. Nah, beliau mengatakan didirikan pada tanggal 12 September 2020 oleh Bapak Rudi Sembiring Meliala di saat beliau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia dan juga sebagai Direktur di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang properti, pariwisata, dan media. Berkecimpung sejak tahun 2004 di bidang jurnalistik, beliau yakin bahwa dengan didirikannya InBusiness ini akan berdampak positif bagi dunia usaha dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Lalu tujuan InBusiness. InBusiness dibangun untuk mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dalam tujuan peningkatan dunia usaha untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan seluruh warga dunia. Visi InBusiness yaitu mewujudkan media yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Lalu misinya yang pertama yaitu membangun sistem pengadaan sarana, pembentukan tim kerja. Misi yang kedua yaitu membangun jaringan kerja mitra dalam segala sektor dan wilayah. Misi ketiga, pengembangan produk layanan dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi media massa. Dan misi yang terakhir, pengembangan usaha yang saling memperkuat dalam berbagai bentuk. Berikutnya yaitu strategi InBusiness. Yang pertama, membangun jaringan bisnis media yang terprogram, terkoordinasi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Yang kedua, berisi 70% berita, iklan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia usaha, dan 30% berita umum lainnya.
Yang ketiga, strategi in business yaitu terbuka untuk dimiliki oleh orang-orang yang memiliki minat dan visi yang sama. Selanjutnya yaitu goal in business. Yang pertama, dalam 1 tahun memiliki layanan di seluruh ibu kota provinsi se-Indonesia. Dalam 3 tahun memiliki layanan di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia dan memberitakan minimal 1.000 berita per hari yang dicapai dalam 3 tahun, serta dalam 3 tahun menjadi satu dari 10 besar media online Indonesia dan menjadi perusahaan yang menguntungkan dalam waktu 3 tahun. Berikutnya, nilai-nilai in business. Yang pertama adalah integritas, yaitu memiliki sikap kesatria, luhur, jujur, dapat dipercaya, dan independen. Yang kedua, profesional, yaitu bekerja dengan terencana, standar kualitas tinggi, cepat, tepat, ahli di bidangnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya yaitu inovasi, melakukan pembaharuan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan bagi mitra dan pelanggan. Selanjutnya kerjasama, bekerja sebagai tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Dan juga yang terakhir, fokus pelanggan, mengutamakan manfaat dan kepuasan dari mitra dan pelanggannya. Berikutnya adalah ciri khas in business. Yang pertama yaitu enak dibaca. Maka seluruh konten yang disajikan dengan bahasa yang ringan, mudah dicerna, dan kaya akan rasa. Berikutnya yaitu informatif. Setiap konten yang disajikan berisi informasi yang lengkap, disertai dengan informasi lainnya yang berguna dan perlu. Yang ketiga yaitu responsif, berinisiatif memberikan layanan terbaik demi kepuasan mitra dan pelanggannya. Nah, berikut ini adalah produk dan layanan dari in business, yaitu yang pertama tentunya pemberitaan atau news, dan yang kedua yaitu iklan dalam berbagai bentuk. Nah, jasa pemberitaan dan iklan ini akan kami buat dalam beberapa kategori, dan kami akan membuat pemberitaan tentang seluruh produk dan layanan dan kegiatan yang akan kita tempatkan di berbagai kategori. Berikut ini adalah beberapa benefit dengan menggunakan produk dan layanan in business. Yang pertama tentunya biaya jauh lebih murah, selanjutnya menjangkau lebih banyak konsumen, target iklan jelas, lebih fleksibel, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan jumlah penjualan dan produksi, berpotensi menjadi trending, dan membangun branding bisnis. Nah, ini adalah beberapa kategori produk, yaitu ada ekonomi, finansial, IKI, sosial budaya, hot, wisata, lifestyle, sehat, teknologi, sport, legal, properti, opini, dan news. Dan ke-14 kategori tersebut adalah sudah tertuang di dalam website inbusiness.id. Ini beberapa subkategori lagi, dan selanjutnya program pelatihan oleh in business. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini, pelatihan jurnalistik dasar oleh in business hingga 16 Oktober 2021 sudah sampai ke batch 22. Dan pada pagi hari ini, tepatnya kita ada di tanggal 2 Februari 2022, kita sudah ada di angkatan yang ke-34 untuk pelatihan jurnalistik yang mana kita adakan hampir setiap minggunya. Berikut ini adalah beberapa struktur organisasi perusahaan in business. Tadi sudah kita lihat bersama-sama, yaitu direktur atau pimpinan redaksi kita sendiri, yaitu Bapak Rudi Sembiring Meliala, ada komisarisnya Bapak Belra Mordechai Tuahta Sembiring Meliala SH, dan berikut beberapa jajaran redaksi in business, ada tim redaksi, marketing, pengembangan jaringan usaha, desain grafis, redaktur, marketing komunikasi, dan accounting. Dan ini adalah beberapa wartawan in business yang tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin salah satunya kita akan lihat Bapak Anto Hoda ya. Ini ada Bapak Anto Hoda yang saat ini telah menjadi perwakilan pimpinan in business di Kota Ternate, Maluku Utara. Ini terus akan berlanjut dan akan terus bertambah untuk wartawan in business yang ada di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Ini tadi alamat kantor kami, berikut nomor telepon, alamat email, dan website, serta nomor rekening. Dan ini ada beberapa tampilan tampak depan dan di dalam kantor pusat in business di Jalan Raya Kerobokan,
nomor 71B Kuta Utara, Badung, Bali. Mungkin nanti siapa tahu ada dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang di Unhair Maluku Utara atau rekan-rekan yang lain di beberapa daerah atau di berbagai daerah. Jika ada yang ingin ke Bali, silahkan kami undang untuk mampir ke kantor inbusiness.id di Kuta Utara, Badung, Bali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk company profile atau sedikit profil mengenai inbusiness.id. Langsung saja berikutnya saya perkenankan kepada Bapak Abdul Rahman Hoda. Saya persilakan kepada Bapak Abdul Rahman Hoda untuk memberikan materi mengenai pelatihan jurnalistik dasar pada pagi hari ini. Bapak Anto Hoda, waktu dan tempat kami persilahkan dan kami akan bantu untuk share screen-nya dari kantor Bali. Silakan Bapak Anto Hoda. Baik, terima kasih. Ya, sedikit storing, mungkin salah satu boleh dimatikan mikrofonnya, Bapak. Sementara saya akan bantu untuk share screen-nya ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat oleh rekan-rekan share screen-nya? Baik ya, terima kasih. Mohon izin masih storing, Bapak. Ya. Oke. Ini mohon izin sebelumnya ada Bapak Abdul Syukur Lumbesi, ada raise hand. Mungkin sambil kita menunggu Bapak Anto Hoda untuk bersiap untuk memberikan materi, boleh mungkin saya sapa Bapak Abdul Syukur Lumbesi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Iya. Kedengaran Mbak ya? Suaranya sudah terdengar Bapak. Cukup jelas ya. Saya mohon izin dulu ke Abang Rudi. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Sebenarnya untuk diketahui semua bahwa kesibukan Abang Rudi ini cukup padat hari ini. Sebenarnya beliau yang ingin menyampaikan materinya nih. Tetapi karena ya apa namanya, mudah-mudahan beliau setelah ini mungkin ada waktu untuk karena kita 2 hari ya. Kita 2 hari pelaksanaan pelatihan ini dan ini bekal yang memang pernah saya ikuti juga pelatihan jurnalistik dan saya baru bergabung di InBusiness tahun kemarin ya. Tahun kemarin saya bergabung dengan InBusiness dan saya melihat bahwa prospek daripada InBusiness ini cukup baik. Kita berdiskusi dengan rekan-rekan di InBusiness juga, dengan Pak pemberetnya, dengan redakturnya, orang, dan saya pikir InBusiness ini adalah sebuah peluang bekal untuk kita bisa berkarir juga kepada adik-adik mahasiswa, kepada teman-teman yang ada di Unhair, yang ada di UMU, yang ada di STIMI, ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung di sini. Saya lihat kemarin yang sudah mengisi formulir ada sekitar 75 orang dan mudah-mudahan mereka bisa masuk bergabung dan di sini partisipannya baru 26 orang ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa baik. Baik, kita akan mulai dengan pelatihan jurnalistik dasar ya. Ini sekedar untuk dipahami saja, bekal untuk memberikan sedikit upgrade atau kompetensi kepada adik-adik mahasiswa bahwa bisa dilanjut ya. Ya, jadi sebelum dimulai Pak Hoda mohon izin saya. Iya, silakan Mbak Rudi. Silakan Bapak. Saya akan ikut sampai selesai, tapi memang saya menginginkan Pak Hoda yang presentasi gitu ya, karena agar lebih dekat dengan semua partisipan kita yang ada di Maluku Utara. Dan dari sisi kapasitas dan kompetensi juga, menurut saya sudah cukup luar biasa, cukup tepat. Jadi Pak Hoda yang pimpin, yang presentasi, saya akan hadir bersama dengan kita di sini. Demikian, lanjut Pak Hoda. Baik, terima kasih Bang Rudi.
Kita akan mulai ini, lihat rencana hasil dari pelatihan ini ke depan nanti ya, insya Allah bahwa ada 5 hasil yang ingin kita peroleh atau output yang akan kita peroleh pada pelatihan hari ini. Yang pernah kita tahu tentang pers. Apa itu pers? Apa itu wartawan? Ya, di sini akan kami gambarkan sedikit mengenai pengetahuan kita tentang pers. Yang kedua, kita mampu melihat dan menulis berita. Ya, kita mampu melihat dan menulis berita, walaupun sangat sederhana. Berita itu sudah dapat adik-adik mahasiswa maupun peserta yang ada di sini sudah mampu menulisnya. Kemudian juga kita bisa mencari dan advertising ya, karena memang penting juga. Setiap media itu penting, advertisingnya penting. Di dalam berita sendiri pun ada advertisingnya, saya kira itu. Dan yang ketiga, hasil yang ataupun output yang akan kita peroleh adalah kita dapat memaksimalkan atau melakukan fungsi pers itu dengan baik. Melakukan dan memaksimalkan fungsi pers dengan baik. Dan yang keempat adalah dengan adanya sekarang dengan sistem digital, dengan sistem jaringan yang sudah berkembang sangat pesat ini, maka jaringan kerja itu akan terbuka luas. Network kita akan terbuka luas. Adik-adik kita di Ternate, kita akan berhubungan, berkolaborasi, bekerjasama dengan menginformasikan sesuatu yang ada di Taliabo yang paling jauh, yang ada di Morotai dan sebagainya, maupun di luar Maluku Utara. Ini kita akan dapat membangun. Sekarang ini saja adik-adik mahasiswa dan kita semua sudah bisa membangun jaringan. Ada di sini InBusiness, dan InBusiness ini saya melihat prospeknya sangat luas. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa UKM ya, yang seantero Nusantara ini kita sudah bekerja sama. Nah, ini penting. Jadi membuka jaringan dan kerja maupun usaha yang ada. Kemudian yang kelima adalah kita bisa dengan InBusiness ini selain media ya, kita bisa mendapatkan peluang-peluang bisnis yang ada dengan terbentuknya jaringan. Sekali lagi bahwa jaringan itu sangat penting di dalam sebuah peluang bisnis. Nah, ini saya kira pada hari ini adalah output yang kelima yang akan kita peroleh. Berikut yang berikut ini adalah bagaimana kita mengenal media massa online ya. Bagaimana kita mengenal media massa online. Media online ini secara umum yaitu suatu segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video, dan suara. Nah, pengembangan InBusiness ke depan ini selain media teks atau media berita yang kita tampilkan, ke depan juga akan media bergerak yang akan kita coba munculkan di InBusiness. Ini yang sudah disampaikan oleh Bang Ferry maupun Pak Abang Audi, bahwa ada ke depan itu ada video nanti akan kita tampilkan di InBusiness yang media bergerak, dan ini sangat penting. Selanjutnya lanjut kita ya, di samping kanan ini ya, dasar hukumnya kita sekarang coba melihat dasar hukumnya ya. Dasar hukum ini semacam Alkitab ya. Untuk pers ini adalah semacam Alkitab yang sangat penting untuk kita pegang di pekerjaan jurnalistik ataupun dijalankan pers, yaitu Undang-Undang RI nomor 40 tahun 19 tentang pers ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa di dalam undang-undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial ya, lembaga sosial, wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yaitu ada beberapa hal di sini. Kegiatan prosesnya itu ada beberapa, itu mencari ya, prosesnya mencari, prosesnya memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara ya, suara dan gambar serta data maupun grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik segala jenis. Jadi itu adalah pengertian pers di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada inputnya ya, ada inputnya. Inputnya itu kita mencari, memperoleh ya, memiliki. Kemudian kita menyimpan, lalu ada prosesnya ya, ada prosesnya itu mengolah. Nah, kemudian ada output yaitu menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dan sebagainya.
Ini sangat penting di dalam pegangan sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang pers. Saya kira itu, dan yang berikut adalah bab 1 ketentuan umum pasal 1 ini mengatakan bahwa ya pada option B-nya ya, pasal 1 option B-nya, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Ya, jadi di sini ketentuan-ketentuan umum ini perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa maupun yang lainnya, bahwa ketika kita ingin membuat suatu media, maka kita harus berbadan hukum. Ya, kita harus punya perusahaan pers. Ya, perusahaan pers. Dan ini sudah dirincikan, dan di InBusiness sendiri semua ini kita sudah punya, kita sudah berbadan hukum, ya sudah terdaftar dan sebagainya. Saya kira lanjut kita, jadi dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi ya secara umum ya, fungsi secara umum pers. Jadi fungsi secara umum itu adalah pers sendiri berfungsi sebagai penyebar informasi. Yang kedua, pers itu juga bisa memediasi, ya, fungsinya bisa memediasi. Untuk apa? Memediasi ini adalah untuk menjembatani ya informasi-informasi dari pemerintah, informasi-informasi dari masyarakat, informasi dari stakeholder lainnya, ini dimediasi. Bisa, ini fungsi secara umum pers. Kemudian pers ini juga ada fungsi yaitu edukasi. Edukasi ini sangat mendidik. Nah, edukasi ini adalah berupa pendidikan yang sangat penting diinformasikan dalam bentuk teknologi, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk lain-lain. Ini edukasi sangat penting. Dan sebagai fungsi koreksi, ya. Fungsi koreksi ini adalah bisa sebagai kontrol sosial, ya, koreksi kontrol sosial, baik terhadap pemerintah, terhadap masyarakat sendiri, terhadap pendidikan dan sebagainya. Ada punya fungsi, pers itu punya fungsi koreksi atau fungsi kontrol, ya. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi. Nah, ini penting. Jadi di dalam media itu sendiri, ya, di dalam media itu sendiri ada beberapa fitur-fitur, ya. Ada beberapa kolom-kolom yang disediakan untuk rekreasi, seperti hiburan, selebriti dan sebagainya. Ini adalah media informasi-informasi yang bisa kita fungsikan dia sebagai sesuatu yang bisa menghibur atau rekreasi dan sebagainya. Saya kira ini ada 5 fungsi pers secara umum yang perlu adik-adik tahu, ya. Bisa lanjut, dan kemudian yang berikut adalah apa itu organis pers itu apa? Nah, organi pers itu sendiri ada organisasi wartawannya, ya, seperti seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan ada Persatuan Wartawan MOI. Jadi PWMOI ini adalah Persatuan Wartawan Media Online Indonesia. Nah, ini organisasi wartawannya. Tetapi organisasi wartawan ini tidak bisa berdiri karena kalau kita harus punya suatu organisasi perusahaan, ya, organisasi perusahaan pers. Nah, organisasi perusahaan pers itu ada Media Online Indonesia, ada SMSI, ada AMSI dan sebagainya. Nah, kita sekarang InBusiness itu berada di MOI, Media Online Indonesia, organisasi perusahaan pers kita. Nah, sementara ikatan wartawan kita ada di PWMOI atau Persatuan Wartawan Media Online Indonesia. Nah, dan MOI ini sendiri yang langsung dipimpin oleh pemimpin redaksi kita di InBusiness, yaitu Bapak Rudi Meliala. Nah, sekarang apa itu wartawan? Apa itu pers? Ya, apa itu wartawan? Kalau kita bicara tentang wartawan atau pers, ya, ini adalah seseorang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Melakukan pekerjaan jurnalistik. Atau orang yang secara teratur menulis berita. Jadi dia secara teratur, ya, secara teratur. Jadi yang penting di sini adalah kegiatan jurnalistiknya yang dilakukan secara teratur di dalam menuliskan berita. Ya. Apa saja yang ditulis, apa saja yang diinformasikan, apa saja yang menjadi
menjadi pekerjaan penulisan jurnalistiknya, bisa politik, ya bisa hukum, bisa ekonomi, bisa finansial, ekonomi, hiburan, olahraga dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan wartawan. Ya, ini adalah pekerjaan wartawan. Kita ketahui bahwa sebenarnya hadirnya wartawan itu sudah ada jauh ya. Kalau saya bisa katakan bahwa pengetahuan saya wartawan ini hadir itu sekitar 100 sampai 40 sebelum Masehi itu dia hadir. Wartawan ini sudah ada pada zaman di Yunani ya, di Romawi ya. Saya kira itu wartawan. Dan nah, dasar hukum wartawan apa? Dasar hukum wartawan itu ya kita harus pegang Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Dan kita semua pekerjaan yang dilakukan, baik itu pekerjaan profesi, kita profesi sebagai seorang wartawan, maka kode etik jurnalistik wartawan itu harus menjadi pegangan kita. Sama seperti kode etik kedokteran, kode etik pengacara dan sebagainya. Mereka semua punya profesi yang punya kode etik. Dan kita di sini diatur juga kode etik jurnalistik kita. Ya, Indonesia pasal 8 ini yang penting, nanti kita coba bahas kemudian. Ya, satu lagi, maaf belum Ibu balik lagi, dan kita masih mempunyai ID card ya. Kita harus punya ID card pers ya. Nah, kalau ketiga Anda nanti bergabung dengan InBusiness, maka Anda akan diberikan atau dibekali dengan kartu pers. Saya kira ini. Dan berikut lanjut apa sih? Nanti adik-adik akan bertanya, mahasiswa akan bertanya, karena akan bertanya semuanya bahwa apa sih fungsi atau manfaat jadi seorang wartawan. Nah, di sini manfaatnya ada 7 ya, ada 7 yang saya tulis di sini, yang kita angkat di sini ada 7 manfaatnya. Pertama, kita akses gampang. Kenapa akses gampang? Akses berhubungan dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pejabat, aksesnya gampang masuk. Kita dengan modal hanya sepenggal kartu saja kita bisa akses masuk, itu gampang. Ya, saya berhubungan dengan Kapolda gampang, saya berhubungan dengan gubernur gampang, saya berhubungan dengan dan Lanal, Korem dan sebagainya gampang, bisa masuk, aksesnya gampang, itu manfaat. Kemudian kerja kita fleksibel. Kerja kita fleksibel. Maksud pekerja fleksibel itu apa? Kerja fleksibel kita itu pada saat kita melakukan wawancara, mendapatkan input informasi data, itu bisa kita bawa ke rumah, bisa di tempat mana saja, asal dibekali dengan laptop atau dibekali dengan smartphone saja, kita bisa kerja di mana saja dan di tempat mana saja. Itu sangat mudah, fleksibel. Wartawan punya karir yang, kalau menurut saya punya karir yang bagus. Kenapa bagus? Karena bisa saja. Contohnya beberapa contoh, banyak mahasiswa ya pers yang dulunya pers mahasiswa jadi wartawan mahasiswa, dia punya karir cukup. Kenapa? Karena dia punya kenalan-kenalan, punya jaringan yang terbangun sudah baik. Ya, di situ karirnya bagus. Nah, manfaat juga wartawan itu menjadi orang penting. Orang penting kenapa? Ya, bisa kalau ada beberapa hal yang perlu diinformasikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ada beberapa persul yang menjadi tujuan kontrol sosial, baik pemerintah maupun masyarakat akan menghubungi Bapak Ibu. Ya, menghubungi Bapak Ibu. Saya contohkan saja, misalnya ada humas di Unhair ya, Bapak siapa ya, humas di Unhair itu ada Bapak Suratin ya. Setiap saat Pak Rektor panggil dia. Setiap kegiatan Pak Rektor panggil dia. Setiap ada acara apa Pak Rektor panggil dia. Kamu harus ikut, kamu harus ikut, kamu harus buat tulisan. Nah, ini menjadi penting. Ya, jadi suatu institusi itu penting sebagai wartawan, sebagai media pers, sebagai humas juga dan sebagainya. Ya, orang penting. Kemudian, oke, jaringan sudah saya jelaskan bahwa jaringan itu luas. Ya. Wartawan juga bisa menjadi semacam apa namanya? Semacam hard disk, ya, semacam hard disk, pusat informasi, karena dia mengetahui banyak hal, ya, sebagai wartawan mengetahui banyak hal. Nah, dan yang paling terakhir ini adalah makan gratis,
Ya, mungkin ada di sini adik-adik yang sudah pernah jadi wartawan, ya kalau diundang tentu saja makan gratis. Saya diundang acara di Unhair, tentu saja akan makan gratis. Nah, ini. Jadi ini banyak manfaatnya, ya, banyak manfaat. Nah, saya kira lanjut. Kita dan yang berikut adalah ini tadi fungsi ya, ini manfaat ya, manfaat wartawan. Jadi ada 7. Nah ini kita di InBusiness sendiri mempunyai beberapa tahapan di dalam merekrut seorang wartawan di InBusiness. Saya mengalami ini dan saya sudah mengikuti prosedur-prosedur ini sehingga saya direkrut menjadi wartawan di InBusiness. Pertama, kita di InBusiness menyediakan form lamaran yang ini perlu diisi. Kalau memang ada adik-adik mahasiswa, ada rekan-rekan di sini yang ingin bergabung dengan kita, silakan. Kita mempunyai form lamaran, yang itu akan diisi. Ya, form lamaran ini akan mengikuti beberapa penjelasan teknis ya di dalam lamaran itu. Kemudian yang penting juga tahap ketiga adalah surat keterangan kelakuan baik ya dari kepolisian, itu harus ada. Kemudian setelah ini lengkap, administrasi ini lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah menandatangani surat perjanjian antara wartawan yang mau bergabung dengan media InBusiness sendiri, perusahaan InBusiness sendiri. Setelah tanda tangan surat perjanjian, adik-adik atau siapa saja yang ingin bergabung mendapat kartu pers dan surat tugas dari InBusiness. Nah, setelah kartu pers dan surat kemudian melakukan pelatihan. Pelatihan tahap kedua. Nah, setelah pelatihan tahap pertama ini, dasar-dasarnya saja, kemudian kalau ada yang berminat, silakan mengisi form lamaran yang akan disediakan. Nah, langkah selanjutnya, ketika Anda sudah punya paling lama 1-2-3 bulan lah mengikuti proses di InBusiness ini, kita akan masuk pada pelatihan tahap kedua sebagai wartawan. Nah, ini penting. Nanti jadi di wartawan kita di sini selalu di-upgrade kompetensinya. Selalu di-upgrade kompetensinya untuk yang ingin bergabung. Saya kira lanjut, Ibu Rita. Ya, di sini apa ya? Ini ya, ini ditunggu-tunggu nih. Apa sih pendapatan dari wartawan? Apa yang akan kita peroleh? Nah, pendapatan ini ya banyak ya. Banyak. Kalau di InBusiness sendiri ya, kita akan diberikan bonus, kita akan diberikan gaji. Gaji itu ya sesuai dengan sesuai dengan prestasi kerja yang kita tunjukkan, ya sesuai dengan prestasi kerja yang kita tunjukkan. Dan di InBusiness dia juga ini sangat penting karena setiap media juga perlu ada sumber-sumber advertisingnya, ada sumber-sumber iklannya. Dan kalau kita memperoleh iklannya, nah pembagiannya 50-50, 50%, 50%. Adik-adik yang mendapat iklan misalnya, saya contoh ada seorang mahasiswa, dia punya kenalan atau dia punya saudaranya di kantor, misalnya sebagai kepala dinas, sebagai kabak dan sebagainya, dia secara emosional punya ikatan, dia bisa bersuara, tolong dong kasih iklan kami mau pasang di InBusiness. Nah, ketika sudah ada, dapat lapor ke InBusiness iklan ini, ucapan misalnya ucapan sekarang hari perayaan Imlek sekarang ya, ada ucapan, silakan masuk. Dan itu besarnya pembagiannya 50-50. Adik-adik mendapat 50%, perusahaan mendapat 50%. Itu pembagiannya. Ya. Lanjut, ini pendapatan ya, pendapatan untuk seorang wartawan di InBusiness. Kemudian selanjutnya kita lihat pada jurnalisme warga. Jurnalisme warga ini apa yang kita dengar. Jadi kita ingin menjadi seorang pers masyarakat, seorang jurnalis warga. Maka apa yang kita dengar, apa yang terjadi, apa yang kita lihat, yang fakta di lapangan, ya. Kemudian ini sebagai input kita melakukan suatu kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan jurnalistik. Nah, ini kita olah dia, kemudian kita tulis, ya, kita tulis. Nah, inilah apa hal-hal kecil yang terjadi di masyarakat, apa hal-hal yang menjadi penting di masyarakat. Itu kita dengar dan kita olah dia menjadi sebuah informasi atau sebuah berita di dalam tulisan kita.
Saya kira ini adalah semboyan dari jurnalisme warga. Kode etik jurnalistik ini penting yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa seorang wartawan harus mempunyai pegangan, harus mempunyai kode etik. Ya, kode etik jurnalistik pasal 1 mengatakan bahwa wartawan Indonesia itu bersikap independen. Nah, independen. Harus bersikap independen. Beritanya harus akurat dan tidak beritikat buruk. Jadi wartawan itu hendaknya tidak beritikat buruk. Jangan ada wartawan yang punya dendam kepada seseorang, kemudian atas dendamnya itu dia tulis beritanya. Ini beritanya yang tidak beritikat baik. Jadi ini salah. Ya. Berita yang akurat, berita sesuai kondisi, fakta, data di lapangan. Kemudian dia tidak terikat. Ya, dia tidak terikat. Dia bebas. Dia tidak terikat oleh siapa saja. Jadi yang penting di dalam kode etik jurnalistik penting adalah wartawan itu independen, beritanya harus akurat, ya, dan tidak beritikat buruk. Itu harus diingat ya. Itu pasal 1 di dalam kode etik. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional. Cara-cara yang profesional itu maksudnya begini. Ketika kita diundang, ya, kita diundang untuk meliput suatu kejadian atau suatu acara, kita datang dan kita apa yang ada, misalnya kita maklum ada juga wartawan seperti ini diberikan uang uang transportasi misalnya pada wartawan, ini ada sedikit uang transportasi. Ingat bahwa ini transportasi yang membantu proses kita di dalam pekerjaan, bukan uang untuk berita ini harus naik atau tidak. Kalau berita ini memang layak untuk naik dan sesuai fakta dan sesuai dengan kondisi real di lapangan, sesuainya kita tulis itu. Tidak boleh kita melebih-lebihkan dan mengurangi apa yang kita lihat. Nah, ini adalah sebuah kode etik kita bahwa wartawan itu harus profesional. Ya. Yang pasal 3 disebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ini penting. Kode etik yang pasal 3 ini penting. Jadi seorang wartawan itu dia harus menguji, harus balance, harus check and recheck. Ketika dia mendengar sesuatu, sumbernya dari mana, dia harus check and recheck. Dia harus mengecek apakah ini betul atau tidak informasinya. Dia harus menguji apakah informasi ini sudah betul atau tidak. Kalau Anda baca setiap berita di media online, ada sering ditanyakan, ya, misalnya kejadian kecelakaan. Ketika kecelakaan ini, ketika kami menghubungi Bapak ini sebagai instansi berwenang, misalnya Basarnas, Kepala Basarnas, kejadian di laut misalnya. Setelah kami menghubungi Kepala Basarnas Kota Ternate dan membenarkan bahwa kejadian kecelakaan di laut itu terjadi pada tanggal sekian maksudnya. Ini check and recheck, jadi menguji informasi pada orang yang punya kompetensi. Yang kedua, memberitakan secara berimbang. Jadi ada suatu masalah itu harus berimbang. Narasumber yang itu harus lebih dari satu. Ini harus berimbang. Kita juga harus butuh tambahan informasi dari narasumber yang lain. Atau misalnya kita tulis tentang si A, ya, dari informasi si B. Tapi si A juga kita harus konfirmasi. Sehingga dua ini, sumber ini berimbang gitu, ya. Kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini. Fakta, opini lain. Opini itu lahir dari apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, kita sampaikan itu opini. Tapi fakta, apa yang kita pikirkan sesuai dengan real di lapangan, nyata, data di lapangan. Jadi itu fakta. Sehingga kita tidak perlu menghakimi. Nah, sekali lagi kerja wartawan itu juga seperti kerja aparat hukum. Ada asas praduga tak bersalah. Kita harus mainkan dengan kode-kode inisial dan sebagainya. Ada kejadian-kejadian oknum atau korban, kita harus tutup matanya dan sebagainya. Ini harus kita asas praduga tak bersalah, ya, harus diterapkan juga. Ini pasal 3 di dalam kode etik jurnalistik. Lanjut. Yang berikut adalah pasal 4. Kode etik jurnalistik pasal 4 ini, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ya, penting ini. Jadi wartawan Indonesia sudah diwanti-wanti
Ya, diwanti-wanti kode etik kita itu. Wartawan Indonesia tidak bisa membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan apa itu fitnah, apa itu yang sadis-sadis. Jadi kalau ada misalnya, ya kita punya foto foto untuk misalnya kecelakaan di jalan sampai kepalanya hancur, sampai perutnya keluar ini dan sebagainya. Itu tidak bisa kita foto secara real, secara nyata, kemudian kita tampilkan di analisis. Ini namanya terlalu sadis. Ya, makanya harus kita tutup, kita buram dia dan sebagainya. Kita buram, ya, fotonya harus kita buramkan dia sehingga ini tidak terkesan sadis dan sebagainya. Begitu juga dengan yang cabul. Ya. Kemudian pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini penting nih, pasal 5 nih. Jadi kalau ketiga berita yang kita tulis, ya, ada kejahatan susila yang dibuat oleh seorang, maka kita harus, makanya saya bilang pakai inisial tadi, ya, kode inisial, misalnya Abdurrahman Hoda, AH, dan sebagainya, ya, pakai kode AH, ya. Kemudian yang berikut adalah pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penting. Seorang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya sebagai wartawan dan tidak menerima suap. Ingat, kalau biasanya setiap kegiatan kegiatan undangan, misalnya kita diundang itu kegiatan satu, itu ada pasti dari pihak panitia menyiapkan amplop untuk transportasi. Ya, itu rezeki, ini saya pikir kita tidak bisa menolak karena ini diberikan. Tetapi sekali lagi amplop itu akan menjadi suap kalau ada catatan kakinya. Nah, catatan kakinya itu maksudnya ini tolong ya, berita kita ini dibuat begini dan sebagainya. Ini suap. Tidak bisa, ingat, wartawan itu harus independen, bebas, tidak terikat. Ya, saya kira itu. Kode etik jurnalistik yang pasal 7 berikut, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Jadi begini, kita mewawancarai seorang narasumber. Ya. Narasumber ini, ya, kita punya hak, wartawan memiliki hak untuk melindungi narasumber. Ya, jadi kita bisa satu berdasarkan si ini yang tidak mau menyebutkan namanya, ini bla 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 dan sebagainya. Berdasarkan bapak ini yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa kita siap, itu kita punya hak untuk menyembunyikan identitas. Nah, menghargai ketentuan embargo perlu, ini juga sangat penting karena secara wartawan internasional kadang-kadang bangsa Indonesia misalnya diembargo dari siapa, nanti mungkin ini ada teman-teman juga dari rekan-rekan yang informasi latar belakang dan off the record. Nah, ini penting ya. Ketiga narasumber sudah menyatakan bahwa ini jangan ditulis off the record, ya, sesuai kesepakatan, makanya kesepakatan ini harus dipegang, ya. Lanjut pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, hanya hati-hati ya, perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Ini pasal 8 disebutkan di dalam kode etik jurnalistik. Cukup jelas. Saya kira ini cukup jelas. Ya. Lanjut. Kode etik pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Jadi ingat, hak narasumber harus dihormati. Ya, hak narasumber harus dihormati. Kalau dia sudah bilang off the record, ya tidak efektif. Nah, ini kalau misalnya off the recordnya ini kita lihat apakah ini sangat penting untuk masyarakat luas, sangat penting untuk masyarakat banyak, dan ini data kita sudah pegang kuat, silakan Anda tulis. Tapi sekali lagi bahwa hak narasumber itu kita perlu hormati. Lanjut, itu pasal 9. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, ini konsumen atau narasumber atau sumber berita itu mempunyai hak jawab. Ketika kita tuliskan berita salah, maka kita sebagai wartawan itu bersedia memperbaiki
berita yang keliru itu secara otomatis. Nah sekarang ini media online itu beda. Media online dengan media cetak itu beda. Media online ya Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, media online itu yang ini satu kelebihan dari media online itu kita bisa berkolaborasi, ya bisa berinteraksi dengan pembaca. Nah misalnya ketika kita tulis di dalam media online itu selalu ada bagian kolom terakhir itu adalah komentar. Nah, kalau dibaca oleh orang bersangkutan, kemudian dia memberikan komentar bahwa berita ini salah, silakan. Kita bisa berinteraksi di media kolom komentar dan sebagainya. Nah, ini kelebihan. Kalau media cetak tidak bisa. Media cetak itu harus, kalau ada hak jawab, silakan kita buat pada posisi tempat yang sama, berita di halaman muka dan sebagainya itu harus dijawab, dan ucapan mohon maaf kita kepada pendengar. Nah, sekali lagi, suatu kelebihan dari media online itu adalah bisa berinteraktif, berkolaborasi dengan media cetak. Saya kira itu kelebihan dari media online. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Pasalnya, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi, tadi sudah saya jelaskan, ya, secara proporsional. Jadi kalau misalnya berita kemarin salah itu di tempat mana, itu proporsional, kita harus meletakkan di situ juga posisinya. Ya, itu kalau di media cetak. Kalau media online kita hanya pada berikan link aja, main link aja dengan berikan link itu perbaiki. Saya pernah buat beberapa berita dan itu dikomplain oleh narasumber, ini salah, ini harus begitu. Ya, seperti kemarin saya buat berita tentang jumlah kasus COVID yang terjadi di Halmahera Selatan. Ya, itu ada 5 orang, ya ada 6 orang, tetapi dibantah oleh Kadis Kesehatan bahwa hanya 5 sampel yang dikirim ke Jakarta. Saya buat lagi berita sesuai dengan ada fakta. Saya kira itu jadi harus melayani hak jawab dari narasumber dan harus proporsional. Berikut, Mbak Mita, kode etik jurnalistik itu juga, nah ini jenis-jenis berita ya. Oke. Tadi sudah ya, sampai pasal 10 itu kode etik jurnalistik itu menjadi pegangan Bapak adik-adik mahasiswa dan peserta lainnya. Jenis berita, nah ini ada beberapa jenis berita. Ada strike news report. Strike news report itu apa? Strike news report itu adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya jenis berita ini ditulis dengan unsur tadi 5W, 1H. Ya. What, who, when, where, why, dan how. Misalnya pemberitaan tentang sebuah kecelakaan lalu lintas. Siapa, di mana kejadiannya, siapa celakanya, korbannya siapa, kapan waktunya, di mana tempatnya, ya, bagaimana kejadiannya. Saya kira ini unsur-unsur 5W 1H itu penting di dalam strike news report, ya, yang sering sekali kita buat. Jenis berita yang lain lagi, yang kedua adalah depth news report. Ini berita yang mendalam, berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada dengan pendalaman hal-hal yang menjadi bagian dari penyebab akibat berita tersebut. Jadi bagaimananya itu, ya, bagaimananya itu di dalam berita itu harus kita kulas, harus kita ulas lebih dalam, harus kita bisa tanyakan kepada narasumber yang lain, memperdalam berita ini jenis depth news report. Selanjutnya yang ketiga ada jenis berita yang lain adalah comprehensive news report. Comprehensive news report ini merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek. Beritanya menyeluruh, mencoba menggabungkan berbagai data fakta-fakta yang ada, digabungkan, ya, kemudian membangun satu cerita atau peristiwa, sehingga terlihatlah alur ceritanya, terlihatlah benang merahnya sangat jelas di situ. Jadi ini comprehensive news report. Ini adik-adik mahasiswa, ini kalau mau buat berita ya harus seperti ini, komprehensif. Karena adik-adik punya wawasan atau punya dasar pemikiran yang baik. Saya kira ini penting. Jadi komprehensif itu yang penting di sini adalah bergabungan serpian-serpian fakta atau data yang ada di depan, kita kumpulkan, kita jatuhkan, lalu kita membuat sebuah report atau sebuah catatan. Saya kira itu. Lanjut yang ketiga, keempat interpretatif report. Berita interpretasi dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Jadi wartawan juga punya hak untuk interpretasi.
ya, mempunyai catatan untuk interpretatif. Saya kemarin juga membuat suatu berita, interpretasi saya berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Ya, kemarin maaf saja contoh, misalnya kemarin saya tulis di Unhair, saya hanya interpretatif aja, ya, calon-calon siapa yang jadi duduk sebagai jabatan-jabatan penting di Unhair, saya hanya mendapat informasi di lapangan. Nah, ini interpretatif saya, ya, saya membuat catatan interpretatif. Tapi ternyata alhamdulillah bahwa ketika dilantik kemarin dan memang tidak terlalu meleset jauh orang-orang yang duduk di posisi-posisi jabatan, ya. Saya kira seperti itu. Jadi kita membuat catatan interpretasi. Yang berikut, jenis berita yang berikut adalah story factor. Nah, ini saya banyak belajar ini. Saya banyak belajar dengan Abang Ferry ini. Abang Ferry sebagai redaktur kita di InBusiness ini, saya belajar banyak dia tentang membuat fitur story. Ya, fitur ini adalah berita yang sifatnya ringan dan menghibur, menjadi bagian dari pemenuhan fungsi menghibur, entertain sebuah surat kabar. Ya, kita membuat berita apa namanya ya, kepentingan apa namanya itu, interest personal gitu, interest personal dengan berita-berita yang ringan. Dan di InBusiness kami sudah didiskusikan bahwa kita akan pada setiap Sabtu Minggu kita akan banyak membuat tentang fitur ini story, ya, cerita-cerita menghibur ini. Saya kira itu. Yang lanjut keenam, investigasi report. Nah, ini sangat penting. Berita penyelidikan. Ini kerjanya seperti kerjanya apa namanya? Penyidik ini. Kerjanya seperti penyidik baik di kejaksaan maupun di kepolisian, investigasi. Jadi kita harus membuat investigasi. Berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Jadi kita harus kita juga bisa menyamar, ya, bisa juga kita mengorek sedetail mungkin informasi-informasi yang sangat perlu untuk langkah investigasi. Nah, ini selalu ada, dan biasa di koran-koran media cetak ya ada di berita investigasi kriminal dan sebagainya, ya. Itu berita investigasi yang perlu ditulis. Lanjut, berita yang ketujuh, editorial writing. Editorial writing ini merupakan tulisan yang diterima oleh perusahaan pers. Editorial ini berupa penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita penting agar para pembaca mengetahui apa menjadi perhatian perusahaan pers ke depannya. Jadi perusahaan pers, ya, punya editorial writing. Jadi kita di depan, misalnya kalau koran-koran cetak itu ada editorial itu adalah berita-berita yang disoroti, ya, difokuskan pada hari itu, ya. Begitu juga dengan media bisnis online. Jadi ada editorial writing. Ini kemampuannya ada di redaktur dan di pemberat, ya, untuk menulis editorial writing ini. Lanjut. Opini newsnya. Opini news merupakan berita pendapat yang berisikan pandangan seseorang mengenai suatu hal. Ya, jadi ini opini saja. Ya, ini bisa adik-adik mendalam. Adik-adik mahasiswa bisa membuat opini news. Ini penting. Pengetahuan otoritas, pengetahuan yang diperoleh bisa membuat sebuah opini news. Ya, opini news ini merupakan perspektif baru. Ya, opini news ini merupakan perspektif baru ketika adanya media online. Karena kadang-kadang ya begini. Media online ini bekerja dengan berita-berita yang cepat. Kita mencari sebuah berita, kita tinggal masuk website, kita tinggal cari. Tetapi berita pada saat hari ini, pada kemarin itu sudah bisa menjadi basi. 24 jam juga sudah bisa menjadi basi beritanya. Nah, perspektifnya adalah kita membuat opini news. Ada mengembangkan opini dari sebuah kejadian. Jadi opini kita membuat tulisan. Nah, ini peranannya adik-adik mahasiswa ini bisa membuat opini news seperti ini. Lanjut, explanatory news adalah berita yang sifatnya menjelaskan. Jadi explanatory, penjelasan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap, penuh data, fakta, diperolehkan secara rinci dengan beberapa argumentasi dan pendapat penulisnya. Nah, ini juga sangat penting buat kita semua, adik-adik mahasiswa juga. Explanatory news ini penting, ya, membuat suatu berita yang sangat lengkap, data-data dilengkapi dan sebagainya. Ini bisa ditulis misalnya hasil penelitian, hasil menemukan sesuatu, inovasi baru, penelitian baru. Nah, ini bisa dibuat di dalam explanatory news.
berita yang sangat lengkap yang bisa ditulis. Nah, media-media apa namanya jurnalistik pers atau pers jurnalistik ya, wartawan mahasiswa, ya wartawan mahasiswa atau media-media kampus itu sangat penting di dalam penulisan explanatory news ini. Yang selanjutnya 9 ya. Nah, sekarang ini iklan penting juga. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebuah media ya, baik internet, televisi, radio, newspaper, majalah dan sebagainya, iklan ini sangat penting. Advertising ini sangat penting. Ada juga bisa di dalam advertising news. Kita bisa mengangkat seseorang. Kita bisa mengupgrade branding seseorang. Itu bisa melalui iklan news. Iklan adalah teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Ini bisa. Unsur-unsur yang ditampilkan dalam iklan adalah gambar, gerak, suara, dan sebagainya. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ini advertising atau iklan yang penting. Jadi selain berita-berita yang sudah ada, kita juga di InBusiness menyediakan tempat untuk advertisingnya, ada iklannya. Kalau adik-adik mahasiswa peserta lainnya bisa buka situs kita, bisa buka web kita, di situ banyak ya, ada iklan-iklan yang sudah terpasang. Dan ini juga merupakan sebuah sumber ya, sumber untuk kelangsungan dari sebuah media. Saya kira itu iklan. Dan seperti ini iklan produk makanan, minuman bisa kita tampilkan. Iklan tentang layanan, info, himbauan, pengumuman dan sejenisnya bisa kita tampilkan. Iklan tentang kegiatan, ya, kunjungan, pertemuan, pelatihan dan lain-lain bisa kita tampilkan di dalam InBusiness. Selanjutnya, nah ini ya, ini berupa banner-banner iklan. Ini ada iklan yang ketiga kita buka saat kita buka media online kita, media InBusiness kita langsung muncul nih. Ini top apa namanya, top up nih. Nah ini kapasitasnya Ibu Mbak Siska nih tentang iklan ini, muncul banner dan sebagainya nih. Nah, banner advertising berbentuk persegi panjang yang membentang di atas, bawah atau samping. Jadi bisa ada di sini, bisa ada di atas, bisa ada ya di bawah. Ini kalau di scroll ke bawah lagi ya, nah banyak sekali nah ya. Banyak sekali ada contoh-contoh iklan kita. Nah, ini iklan advertorial. Iklan advertorial adalah bentuk periklanan disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik. Bisa nih. Yang penting ada 5W1H-nya, ya. Jadi iklan advertorial seperti ini nih. Nah, kita bisa membuat iklan advertorial, ya, bercerita tentang suatu usaha, suatu apa namanya produk. Kita bisa bicara banyak tentang itu. Saya ambil sedikit mengangkat-ngangkat lah, ya. Nah, yang penting unsur 5W1H itu ada. Ini adalah iklan advertorial yang bisa adik-adik buat. Adik-adik bisa menawarkan kepada siapa saja yang punya kenalan, ayo kita promosikan tempat wisata ini, ayo kita promosikan kafe ini yang sering didatangi oleh adik-adik pada saat bikin tugas kampus dan sebagainya. Bicara dengan pemiliknya, ownernya, bicara dengan mereka, Pak kita mau ngangkat ini ya, kita bisa keluar dalam bentuk advertising. Tapi advertising ini ada konsekuensinya karena branding, menjual. Ya. Informasi ini sangat mahal. Ya. Sekali lagi informasi ini sangat mahal untuk mengupgrade atau meningkatkan branding dari suatu usaha atau suatu produk. Itu penting. Yang berikut ini iklan advertorial. Kemudian iklan advertorial yang lain seperti ini juga nih. Contoh nih ya. Rasakan sensasi menantang bermain golf di New Kuta Golf. Nah, rasakan sensasi menantang. Nah ini ya, lalu ada fotonya orang main golf, lalu kita tulis luasnya, bersih halamannya, rumputnya dipakai rumput apa yang sangat baik dan sebagainya, kita tulis ya, letaknya di mana ya. Nah, seperti ini contoh iklan advertorial ya, kita bisa menulis seperti ini, adik-adik juga bisa menulis seperti itu. Nah yang berikut adalah peliputan berita dan iklan. Nah, kita Mbak Siska, apakah bisa dihabiskan dulu baru kita diskusi ya? Atau yang selamat siang Pak Hoda. Mungkin boleh saya kembalikan kepada Pak Hoda dan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin takutnya terlalu jauh, nanti keburu lupa atau bagaimana. Boleh kalau mau dibuka sharing diskusi terlebih dahulu.
baru kita lanjut ke materi berikutnya, atau kita terobos dulu baru nanti kita kumpulkan pertanyaannya. Silahkan Pak Huda. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf, saya persilakan aja kalau ada yang mau interupsi silakan, yang ada mau cut, yang ada mau ini silakan kepada peserta, kita diskusi ya. Diskusi. Tapi kalau belum ada ya izinkan saya untuk lanjutkan saja. Sampai mungkin saya coba buka sesi pertanyaan, siapa tahu dari mahasiswa-mahasiswi dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih, sampai tadi ke jenis iklan seperti itu ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan atau mungkin ditanyakan atau kurang jelas dari kode etik tadi wartawan seperti itu. Dipersilahkan, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penyampaian Bapak Huda atau materi yang sudah dijelaskan? Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita mungkin boleh lanjutkan ya Pak Huda. Tapi kalau misalnya nanti dari pertengahan penyampaian dari Bapak Huda atas materinya, jika ada yang ingin interupsi, kita persilahkan ya. Boleh langsung di raise hand melalui aplikasi device masing-masing, ada fasilitas untuk raise hand ya, angkat tangan, atau langsung dibuka saja mikrofonnya, dinyalakan, dan langsung saja disampaikan pertanyaannya. Mungkin mohon izin interupsi Pak, yang ini saya kurang paham, boleh diulangi lagi atau bagaimana? Kita persilahkan ya, supaya tidak terlewat terlalu jauh, seperti itu. Baik, kalau memang belum ada, mungkin saya tampilkan kembali share screen-nya ya Bapak Huda, untuk lanjut ke materi peliputan, berita, dan iklan. Silakan. Baik, jadi di sini kita lanjut ya, kalau belum ada. Kalau belum ada, kita coba lanjut peliputan berita dan iklan. Nah, ini prosesnya bagaimana? Ini pertanyaannya. Prosesnya gimana? Mohon izin Bapak Huda, saya interupsi sedikit sebelum kita lanjut. Mungkin dari rekan-rekan boleh dibantu ya untuk mengirimkan di kolom chatting untuk absensinya, karena nantinya pelatihan ini di akhir acara hingga besok bagi semua rekan-rekan yang telah mengikuti dengan baik hari ini ataupun besok dan sudah mengirimkan tugas, nanti akan ada tugas pembuatan berita, kita bisa bilang tugas seperti itu ya, karena untuk memastikan bahwa rekan-rekan mengikuti dan telah memahami apa yang disampaikan oleh narasumber, dan kita akan ada tugas seperti tes, semacam tes seperti itu untuk penulisan berita. Tentunya ini bukan lomba menulis berita seperti itu, cuman diharapkan untuk peserta agar bisa dipahami dan bisa menuangkan tulisannya dalam bentuk berita dan dikirimkan kepada kami, dan hingga sesi review besok siang. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa dan sekalian yang hadir, yang telah mengikuti hingga akhir, nanti akan mendapatkan e-sertifikat dari InBusiness. Sebagai tanda apresiasi dari InBusiness bahwa rekan-rekan telah mengikuti pelatihan jurnalistik dasar bersama InBusiness, kita akan menerbitkan elektronik sertifikat. Nah, untuk itu boleh dibantu untuk absensi kehadirannya, silakan dicantumkan nama dan nomor telepon di kolom chatting untuk kita rekap bersama-sama untuk daftar absensi kehadiran rekan-rekan. Boleh ditambahkan wilayahnya ya, misalnya Maluku Utara boleh disampaikan Maluku Utara, atau misalnya statusnya mahasiswa atau mahasiswinya Unkhair boleh disampaikan. Nanti kita akan terbitkan elektronik sertifikat bagi yang mengikuti hingga akhir. Itu saja dari saya, silahkan dilanjutkan Bapak Huda, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isa. Jadi kita lanjut ya. Jadi itu tadi informasinya, nanti tolong kalau memang bisa dibuat form absensinya juga lebih bagus, supaya maksudnya kalau memang dimasukkan di chatting juga silakan untuk proses untuk adik-adik yang ikut sampai akhir bisa dapat sertifikat. Dan nanti pada hari kedua nanti akan diberikan tugas ya. Diberikan tugas, ini bukan tugas kampus, tapi ini tugas InBusiness yang melatih adik-adik untuk membuat berita. Mungkin itu yang disampaikan tadi ya. Baik, berikut kita lanjut peliputan berita dan iklan. Nah, sebuah peliputan itu adalah sebuah proses pengumpulan data ya. Jadi saya bilang tadi ada input yang harus masuk ya di dalam pengumpulan data dan informasi. Nah, prosesnya itu bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi, atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber. Nah, ini prosesnya nih ya. Ketika kita ingin melihat ada dalam catatan kita, agenda kita bahwa hari ini kita ingin wawancara siapa, boleh kita datang, kita wawancara.
Ini dalam hal pengumpulan data dan informasi. Ataupun ada kejadian tertentu, ada suatu kejadian sesaat, kejadian kecelakaan. Nah, kita dapat informasi bahwa ada kejadian di sini dan sebagainya. Kita bisa datang ke tempat tersebut untuk melakukan peliputan. Nah, di situ ingat bahwa ada hal-hal yang harus dijaga. Misalnya ada trauma dari korban atau ada trauma dari keluarga. Misalnya ada peristiwa kebakaran, ada trauma. Jangan coba-coba kita masuk, akan mereka tidak melayani kita. Dan kita melihat situasi seperti itu. Nah, ini ada trik-trik khusus untuk masuk peliputan dan sebagainya. Ya. Misalnya kita ingin wawancara seorang pejabat, ketika masuk ke sana di dalam ruangan pejabat saat itu sedang marah-marah kepada stafnya dan sebagainya. Janganlah kita melihat kondisi seperti itu. Karena ini kita ingin membuat peliputan yang baik, maka kita melihat kondisi seperti itu. Nah, ini proses peliputan, pemantauan apa dan sebagainya. Lanjut Bu. Lanjut slide berikut adalah tadi peliputan berita ya. Nah, ini juga ada nih. Ini sudah disiapkan untuk TV ya, TV online. Kita bisnis juga nanti akan ada nih ya. Kita akan siapkan ke depannya, akan kita siapkan juga berita langsung dengan menggunakan video atau menggunakan televisi dan sebagainya. Lanjut tuh kita peliputan berita. Nah, ini yang tadi yang disebutkan dengan 5W1H nih ya. What ya? Apa? Apa. Di sini ditulis sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi, ya, apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Jadi what. Kemudian yang berikut adalah who, siapa yang melakukan perbuatan itu, ini harus ditulis. Siapa korban dari perbuatan itu harus ditulis, ya. Kemudian yang berikut when, kapan kejadiannya, peristiwanya di mana. Nah, di bawah sebuah tulisan itu harus ada lead atau teras tulisan. Nah, teras tulisan itu sebuah berita yang baik. Di dalam teras tulisan itu, teras berita ya namanya, itu sudah harus menyangkut ini 5W1H ini. Sudah ada apanya, sudah ada siapanya, sudah ada kapannya, sudah ada di mananya, ya, sudah ada kenapanya. Ya. Nah, kenapanya ini singkat saja, nanti dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian bagaimananya dan sebagainya. Ya, bagaimana itu bisa terjadi, ya, bagaimana perbuatan itu dan sebagainya. Oke, nanti ada contoh ya, ada contoh nanti kalau memang bisa diberikan. Sekarang kalau memang ada juga materi yang dari saya siapkan juga, kalau memang diizinkan Mbak Mita juga nanti sebentar saya kasih contoh-contohnya saja, ya, contoh-contohnya dalam berita saja. Nah, ini secara ringkas. Boleh Pak Huda. Ya, nanti aja. Nah, berikut lanjut, nah sebentar kita lihat contoh-contohnya ya dalam 5W1H ini ya. Oke, berikut selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini penting nih, layak dan menarik. Nah, ini penting nih. Adik-adik mahasiswa ini sering menyukai hal-hal yang menarik, yang penting ya. Nah, layak ini sudah konsekuensi dari sebuah berita, itu harus layak ya. Nah, makanya di dalam peliputan kita harus perhatikan siapa tokohnya ya. Besar dan kecilnya ya, dekat dan jauhnya ya. Kemudian yang pertama ya, unik, eksklusif, tren, prestasi, ini penting nih dalam peliputan ini. Kita harus melihat ini penting agar supaya sebuah berita itu menarik untuk ditampilkan ya. Seberapa besar ketokohannya, seberapa besar dekatnya dan sebagainya ya. Apakah dia maksud orang yang pertama atau pertama kejadiannya, human interestnya di mana dan sebagainya ya. Ya, ini penting untuk hal-hal seperti ini yang penting untuk menjadi perhatian kita dalam peliputan. Nah, surprising atau kejutan, nah ini penting. Peristiwa yang mengejutkan, tidak disangka-sangka. Nah, ini banyak sekali kalau saya lihat bahwa sebuah berita itu akan banyak ditonton, banyak dibuka dan banyak dibaca oleh orang karena ada kejutan, ada surprisingnya, ada kejutannya, peristiwa yang mengejutkan ya, seperti peristiwa kejadian-kejadian hilangnya anak, tenggelamnya kapal, kebakaran di mana, ini penting nih, kejutan, peristiwa kejutan. Peristiwa konflik, ketegangan, ini penting juga nih. Jadi ada konflik itu perlu disampaikan dan ini sangat direspon, sangat menarik untuk dibaca oleh pemirsa. Kemudian kesegeraan. Jadi maka saya bilang tadi bahwa sebuah berita itu harus aktual, harus up to date. Kadang-kadang berita
24 jam saja besoknya sudah basi ya, seperti itu karena sudah banyak dimuat oleh media. Jadi ini berita yang segar, ini penting, menarik dan sangat menarik ya. Konsekuensi, dampak, akibat, pengaruh penting juga. Konsekuensi juga harus menjadi perhatian kita di dalam peliputan. Konsekuensi menjadi perhatian kita di dalam peliputan. Ya, apa dampaknya, apa akibatnya, apa pengaruhnya dan sebagainya. Kita harus memperhatikan hal seperti ini. Nah, yang penting juga ada humor, ada hal lucu yang perlu ditampilkan. Ini menarik. Berita yang hiburan, berita-berita lucu dan sebagainya ini menarik. Ya. Kemudian banyak sekarang ini orang banyak tertarik sekali dengan berita-berita tentang perkosaan, berita-berita tentang pelecehan seksual, berita-berita tentang gosip. Ini banyak sekali, ini penting. Sehingga kalau Anda lihat ya ada beberapa media yang memang mainstreamnya atau media itu dia main di pasar ini seks dan gosip dengan menarik ya. Oke, lanjut Mita. Jadi ini penting untuk menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat peliputan untuk menjadikan berita itu, informasi itu layak dan menarik.